Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Fauzi, analis hukum pertanahan di unit kerja kantor pertanahan Kota Balikpapan. Pada kali ini, saya akan menceritakan pengalaman dan apa yang saya dapat di Learning Journal di hari kedua, yaitu terkait dengan analisis isu yang terjadi di tempat saya bekerja, yaitu tepatnya di kantor pertanahan Kota Balikpapan. Sesuai dengan tema tugas pada hari ini, hari kedua Latsar CPNS, yaitu tentunya kita akan hubungkan juga bagaimana cara rasa cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Dalam tujuan mencapai poin-poin bela negara tadi, dari 5 nilai bela negara tadi, maka tentu saja yang harus diutamakan adalah profesionalitas dan integritas untuk melayani kepentingan umum. Nah, adapun isu-isu yang terjadi di kantor Kota Balikpapan adalah banyaknya pelayanan umum yang terganggu karena konflik of interest. Masih banyak ditemukan faktor-faktor dari conflict of interest atau COI tadi yang membuat pelayanan umum menjadi terganggu. Kita sebagai ASN ataupun nanti saya kedepannya menjadi calon pegawai negeri sipil harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat bahwasanya pelayanan itu haruslah bersifat profesional dan integritas. Isu-isu yang sering terjadi adalah terkait dengan conflict of interest, yaitu banyaknya berkas yang didahulukan seperti itu dibandingkan berkas-berkas umum. Nah, faktor yang tentu saja mempengaruhi hal tersebut tentu saja biasanya terkait dengan bagaimana pegawai-pegawai ASN ataupun PPNPN itu memiliki relasi di luar kerja, di luar unit kerjanya seperti itu, sehingga banyaknya berkas-berkas permohonan hak yang harusnya masih lama didahulukan dibanding berkas permohonan yang sudah diajukan lebih dulu tanggalnya seperti itu. Dampak dari adanya konflik of interest tentu saja berkas yang seharusnya dilakukan menjadi tertunggak seperti itu, dan prosesnya tentu saja mengganggu proses pelayanan umum. Nah, adapun penyebabnya tentu saja karena faktornya relasi tadi, relasi di luar. Dan adapun pegawai ASN yang mungkin memiliki kerabat dengan notaris ataupun advokat, dan tentu saja itu sangat mempengaruhi integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Saya memiliki inovasi dan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun solusi yang saya tawarkan terkait dengan conflict of interest adalah menggunakan sistem double check terhadap permasalahan tersebut. Double check yang dilakukan adalah dengan melihat jadwal dari proses pendaftaran sampai dengan proses penjadwalan survei dari panitia seperti itu. Jika ditemukan tanggal pendaftaran tanah yang baru-baru saja sedangkan yang lama belum selesai, artinya ada indikasi permainan conflict of interest seperti itu. Ada indikasi terjadinya conflict of interest, dan itu tentu saja bisa dijadikan bahan evaluasi dan pemanggilan terhadap pihak-pihak atau oknum-oknum yang terkait mengapa prosesnya menjadi berbeda dengan pelayanan yang pendaftaran tanah yang lain seperti itu dan permohonan umum yang lain. Kenapa harus permohonan ini didahulukan dan lebih dipercepat? Tentu saja ini akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas. Teknik analisis yang saya gunakan adalah tentu saja dengan metode wawancara, bertanya dengan atasan, dengan kasubsi, dengan pegawai ASN yang ada di seksi 2, dan kemudian saya hubungkan dengan SOP yang seharusnya seperti itu. Tujuan dari saya belajar ini adalah ke depan saya dapat mengetahui bagaimana kultur, permasalahan, dan budaya yang ada di unit kerja saya, sehingga ke depan saya dapat merubah pola berpikir, kemudian merubah inovasi dan pelayanan di seksi 2 menjadi lebih baik seperti itu. Dan harapannya agar pelayanan umum
terkhususnya di penetapan hak dan pendaftaran menjadi lebih baik. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.